Sebenarnya ada Alpha juga yang dia menang segalanya dari Baxia. Cuma ya kadang playernya belum tentu kan power di sana atau pakai hero tersebut. Nah kita langsung lihat aja kali ya jawabannya seperti apa. Dangerous Grace juga. Kak Gendra lagi loh, lagi-lagi Dangerous Grace. Perspektifnya Kak Gendra. Cici udah pasti bakal di-ban sampai akhir game nanti. Mai Sansing juga nextnya. Masih mau mengarah ke Franco? Franco-nya Frenzy. Dikasih Baxia. Iya kan? Ya gua rasa memang bandnya bakal habis sekarang tuker Baxia dengan Chusin berarti. Tapi tergantung nih kalau memang Baxia dikasih dan memang dari Liquid ternyata mereka main export, mereka main alpha. Kayaknya konsep Baxia jadi gak bakal terlalu worth it juga. Asli, kena true damage. Bisa itu Baxia, tapi ya itu dia, gak mau. Bola panasnya malah diberikan lagi kepada tim Liquid. Wow. Mau Baxia kamu, saya udah siapin yang lain. Saya udah siapin export atau alpha. Pakai arrow diamankan. Even Chusin aja gak diambil loh di pertama-tama. Ada kalau misalkan Chusin, gua rasa sekarang sangat-sangat bisa dimaintampin sih. Kalau Kimi ditutup lah ya, Kimi di ban. Tapi sama Yves masih bisa. Bahkan kalau misalkan ada yang harus di ban antara Chusin dan Kimi, gua sangat-sangat bilang Kimi lebih oke untuk di ban. Kimi ya. Tapi kan kalau udah ketemu Baxia gini kayaknya Kimi ya udahlah. Mas, ya ada Yves kayaknya lebih baik. Dan di ban maksudnya. Iya. Dan Yves bakal rapih banget, tapi top 3 hero di map ini ya. Ada Yisun Sin, Lancelot, dan juga Joy. Joy ya. Waduh, top 3 hero di snap. Di Dangerous Grace dia Joy masuk jadi bagian. Kayaknya gua rasa itu top 3 hero di map manapun sih. Asli. Karena sekarang metanya kalau Assassin 3 hero itu tadi yang Prayo kan. Gak ada yang terlalu spesifik ketika di map manapun ya, kecuali mungkin kalau melihat Dangerous Grace ya itu hero-hero tulis. Ya kayak hero culik kalau di jatuh kayaknya nggak bisa sih. Iya. Yang langsung culik yang nge-trap gitu kan, yang nge-trap nunggu terus langsung instan kayaknya nggak bisa. Mereka rata-rata butuh bantuan kayak Hayabusa nih. Dia harus kayak landing yang dituju sama Hayabusa itu harus beradu damage dulu. Betul. XP ataupun goldnya. Sementara ini cukup berani dari Hayabusa ya. Yep. Chusin dan Baxia loh. Chusin kan rata-rata pasti ada clock of ini. Seenggaknya Legend Gem deh. Bikin dia susah di pick off sebenarnya sama Hayabusa. Dan Baxia ya siap-siap aja jungle kalian nanti tiba-tiba ada roda. Nah itu dia ya. Dan ini sebenarnya bisa fleksibel juga nih untuk Ruby-nya. Tiba-tiba kayak Onyx main Ruby Roamer jadinya. Itu bisa juga. Bisa banget. Masih cukup fleksibel di sini untuk pilihannya, tapi Granger yang tadi jadi satu opsi terakhir di layer pertama dari tim Liquid ya. Belum ada mid lane kalau kita bicara dari Kak Gendra yang mungkin bisa lebih dipersempit nih dari sosok Daniel, karena kayak cross rotasinya juga lumayan terbantu dari two man move dan damager. Nah, that's why Lunox-nya dulu ya melihat adanya Baxia juga yang dibawakan oleh tim Liquid. Lunox. Ya ini priority juga nih untuk mengisi posisi mid lane atau bahkan di arah gold lane juga. Responnya nih dari Kak Gendra, mereka mau coba untuk hilangin siapa? Gold lane mungkin? XP sih harusnya. XP ya. Kayak Povius lumayan deh. Lapu juga kan. Povius lapu-lapu juga jadi good option. Karena ngeliat dari Baxia ya berarti XP-nya bisa damage atau yang punya crowd control. Povius Povius sih PR banget ya. cancellation juga. Haya tuh maju kepegang Povius lumayan susah dan tipikal dash kayak Haya Arnold Ruby itu nge-trigger pasifnya Povius jadi lebih cepat. Iya, apalagi dia lagi dia cuma butuh satu item aja ya. Langsung ke Dreadnought Armor. Itu udah badannya udah susah banget untuk ditembus. Dia bakal bisa untuk lompat-lompat juga dengan Ibn Abusin yang nge-trigger dari Ruby Armor. Seperti tadi Bang Melim. Betul kaca. Pilihannya tinggal. First man-nya bakal tutup sih. Bener ada Hylos kalau ngomongin first man. Liquid mereka nggak mau ada yang keras dan susah untuk ditumbangkan. Alice Ben, ya ini dia tipikal setup hero juga. Lumayan untuk ditarget. Sekarang sisanya kalau memang hero stun, Liquid bisa pakai Perisel nggak sih ganti? Wah, gantian dari lah ya. Karena atau kalau berani pakai damage. Damage di gold banyak damage goldnya sekarang. Kayak dari XP lain maksudnya. Lapu, Yuzong bisa. Ini untuk menjadi ke belakang. Lapu-lapu ternyata opsinya. Ya. Mereka nggak cuma ngejar damage aja dari Lapu. Custom konten ini juga nih. Jika Brave Fighter kan ada defense tambahan kan ini dapat dari motor. Ya apalagi dengan second skill-nya kan. Ya. Skillnya yang kena itu bisa semakin banyak target semakin keras juga pastinya. Dua pick lagi nih. Kak Gendra. Ruby masih belum kelihatan, tapi ya kalau misalkan Ruby mau di-gold, berarti dia butuh asuransi damage mid yang kuat banget, magical damage yang kuat. Iya, tapi untuk utility-nya, untuk buat dari Chusin agak sedikit kesulitan dan badan. Wah. Ruby-nya di gold ya harusnya ya. Harus Ruby gold. Frenzy. Ya, Exor harusnya pakai Ruby, karena dia lumayan powerful ya dari Ruby-nya. Dan yang nggak cuma dari Sansin aja sih. Ketika Sansin jungle mungkin Ruby Golden nggak. Sekarang udah lumayan sering kiri kanannya fighter juga. Grok, ini opsi bagus banget sih Groknya. Dan ini mahal banget ya, combo Baxia Chusin, Brock Chusin juga di awalnya juga bakal ngeganggu nantinya dari bagaimana rotasi dari sosok Hayabusa.
Dan bagaimana nantinya menghentikan juga pergerakan dari Frenzy untuk game yang ketiga kali ini. Ini dia 10 hero yang sudah diamankan. Dan apakah ini match point bisa diambil oleh tim Liquid atau ternyata Kagendra mampu untuk menanggulangi hero-hero sisi power yang melimpah di game kali ini dengan baik dari tim Liquid sehingga match point-nya Kagendra yang ambil. Ya, mengandalkan nantinya damage di Hayabusa. Ini bakal menarik banget untuk kita saksikan bersama-sama. Tapi dengan adanya Juicy dan Granger yang memiliki utility keras, damage yang bagus, ini akan menopang dari adanya power dari Brave Fighter ataupun nanti dengan ada Tectonic Charge. Untuk high ground, akhirnya udah pegang KD-nya. Oke, so kita akan lihat siapa yang mendapat match point. Tapi sebelumnya kita cek ombak dulu MDL Arena. Mana tepuk tangannya? So, without any further ado, let's get jump kembali di Land of Dawn. Masih bertemu antara tim Liquid Academy ID berhadapan dengan tim Kagendra. Oke, Baxia Hayabusa. Oke, ini dia nih, pertarungan yang harusnya dimenangkan oleh Baxia apapun yang terjadi. Early ya. Early. Kalau late game mobilitasnya kalah sih. Kayak Farland, Baxia nggak bisa clear lane cepet. Dia jalannya cepet iya. Dia tinggal pakai roda kan, dia bisa balik lagi. Tapi agresivitas kayak gini nih diperlukan nih. Ambil satu buff, kasih info, ambil ke arah Little Wanderer. Coba untuk rusuhin ke arah purple buff-nya bisa atau ke arah depan. Ini masif banget Richelnya udah mulai dikunci, di lock di sana tapi tidak ada inisiasi lebih lanjut. Purify yang lumayan bisa netralisir tadi serangan two man move-nya dari tim Kagendra. Itu tadi ya sempet ya. Padahal 1 detik lagi aja tadi bisa ditumbangin tuh. Shuriken Anjir bentar lagi ready. Dari emblem support Frenzy ya seperti biasa cooldown di talent pertama. Karena rata-rata bikinnya ke Thunderbolt juga kan untuk nge-spam biar stacknya jadi banyak juga. Rubinya pakai Factor Emblem, ada Festival of Blood untuk Jul juga sustain landing lumayan enak. Hati-hati sama Gugun ya, talent pertamanya Trill. Dia punya damage berarti nanti untuk ganking. Wah, ngeri ya. Tapi dia ada tangan. Sudah mulai ada gerakan lagi. Bahkan di follow up dengan ya damage yang dihasilkan oleh seorang Nanjet Rose Blood menjadi modal awal sebelum turtle pertama. Level 4 di waktu yang tepat ini sih yang menjadi kunci sehingga dari Nanjet langsung bisa dapetin 1 poin kill yang begitu mahal ke arah Drichel. 5 kali win loh Exor Rubinya. Makanya tadi gue sempat bilang ini power dari Exor, power pick. Sementara debut ternyata untuk Gugun. Baxia. Ya balik lagi tank jungle ya memang patternnya beda ya dengan Assassin. Tapi kalau nggak dapetin turtle pertama bakal rugi. Oh di bawah. Gizaunya flicker, nice juke tapi bakal dihantam lagi. Dengan adanya Baxia Shield Unity. Wah, akhirnya ada pembalasan dendam yang dilakukan oleh tim Liquid ya. Tapi kayaknya Turtle yang bakal coba untuk di take over sama teman-teman dari Kagendra jadinya. Tapi kan hadir loh untuk Exor yang turun jauh dari atas. Firzanya udah mulai bakal standby terus, sedangkan rotasi udah mulai dilakukan reward simulation terpop up. Ada satu slide Shadow Hero yang mengarah tepat ke area sosok dari Firza. 2 paket dikantongi, ditukar dengan Ramsey yang tertinggal. Dan satu pemain akhirnya ditukar oleh tim Liquid Academy ID. Wah ini kayaknya agresivitas dari keduanya terasa kembali ya Lim ya. Lanjut ini on fire banget loh. Dia benar-benar tahu targetingnya. Oke kita turtle dulu, setelah turtle dia coba untuk nge-punish. Damage-nya cukup, permainan Shadow yang bagus. Ini harus diperhatikan nih, karena balik lagi. Liquid mereka jungle tank, agak kaget tuh tadi ngeliat Gugun masih bottom lane pakai retry-nya. Jadinya nggak bisa untuk kontes juga. Yang dimana notabene kita ngeliat Baxia akan terus ngasih pressure di awal menangin karena objektif netralnya juga. Nah, gak ada invade jungle juga. Ya memang agak susah sih ngelihat dari mid-nya nggak punya burst ya. Jadi setup dari Firza ini nggak bisa di-combo. Jul mungkin bisa nanti, tapi untuk sekarang kayaknya enggak nih, dia akan farming dulu. Menunggu timing dulu dan ini kalau melihat dari teman-teman dari Kagendra, walaupun mereka lagi pegang kendali, tapi mereka coba buat nurunin temponya dulu, belum ada inisiasi juga dan ini obvious banget gerakannya yang mau coba buat mantau dari masing-masing godlink kebatasin, tapi ternyata kali ini sudah ada mulai setapan lagi mengarah ke area sosok Richel, tidak bisa menghindari Shadow Kiru yang dibuka oleh Nanjet. Mahal, itu benar-benar targetingnya tepat sasaran kembali. Aku setuju gak kata Liv Kocul yang lagi on fire banget ya Nanjet ya. Dia Shadow Kill ditunggu loh. Karena tadi Purify stack dari Hayabusanya hilang. Kalau dia buru-buru Shadow Kill, itu pindah ke Rokusa tadi. Cuman ya dia benar-benar tunggu keluar dari range-nya baru dia Shadow Kill dan akhirnya masuk semua damage. Timing. It's all about timing yang dilakukan oleh Nanjet ya barusan. Dan akhirnya memperkokoh dari poin gold mereka lebih full terus sekarang. Dan mungkin aja bisa bertambah dengan turtle yang bisa dari Kagendra dapatkan. Karena so far dari tim Liquid kita belum lihat bagaimana kombinasi antara Brave Fighter, Tectonic Charge yang on. Dan apakah ini adalah waktunya karena sudah lepas dibuka kembali mengarah ke Red Angel tumbang di kali ketiga. Gugun berhasil paniskan Frenzy tapi Gizaunya di sana hilang. Ada Shadow Hero yang terbagi, Firza still survive. Begitu juga dengan Gugun, lihat Daniel maju sendirian dan mengotley pergerakan dari seorang cowok yang hilang begitu saja dan Turtle di-secure lagi oleh tim Kagendra. Wah, mimpi buruk mahal terjadi ketika tahu Drichel gak ada Purify. Target semua ke arah Drichel. Tapi lihat bagaimana yang lain juga akhirnya menjadi satu tumbang. Ya ini akhirnya jadi mahal, Turtle dapetin juga. Dan Jul
yang tiba-tiba terekspos. Karena dia juga lagi gak ada hunter slate tadi, Lim. Dia item pertama Sky Pierce. Itu dia, masalahnya ini 2 kali turtle loh, untuk assassin versus jungle tank. Kayaknya nggak bagus banget, sementara untuk head to head player, Drichel, Daniel head to head by GoPay. Dari KDA memang diunggulin sama Daniel nih. Cuman untuk GPM nggak jauh, Daniel juga yang unggul, team participation diunggulin Drichel. Gue ngerasa memang dari mid lane ini bakal jadi poros kan. Cuma di game kali ini, kayaknya dua-duanya bakal jadi konsep yang beda deh. Mereka bukan eksekutor. Gift ataupun dari Chusin, ini nggak bisa nge-burst. Dua-duanya akan main front to back sebagai utility. Katanya Daniel suruh lebih kenceng lagi kan karena Shogun tadi kan. Apanya itu bang yang kenceng bang? Midnya suruh kencengin lagi katanya. Gameplaynya ya. Gameplaynya. Temponya kali ya. Nah ini udah mulai kenceng dengan naik konsil. Wow, mengunci 2 pemain, perjalanan pelan terjegal, Crimson Beacon dibuka. Dan nampaknya kali ini Gizaunya sudah mulai mencari celah untuk masuk ke tengah-tengah. Mengarah ke Radical di dengan yang satu random flare. Di follow up lagi dengan area research yang dibuka oleh seorang Super Gans. Tapi tidak ada serangan yang bisa dimaksimalkan lagi sehingga Gizou harus hilang untuk nothing. Ya tadi dia cukup maju dengan vengeance-nya. Dia coba untuk mengejar lini belakang, kembali mengejar ke Drichel. Tapi kali ini Drichel dengan satu momen purify yang tepat, aman dia. Malah balikin keadaan. Iya, tapi pas tadi tiga-tiganya badaknya maju, kayak susah juga ya dari teman-teman Kagendra ya. Dia kayak nggak bisa loh untuk makan depan ya. Lapu-lapu, Grok sama Baxia. Kuat banget, strong banget depannya. Mungkin tunggu Yves-nya nanti kalau memang dia pengen pakai Wishing Lantern itu jadi salah satu opsi juga. Dan mereka mengandalkan banget nih sebenarnya tambahan damage dari Ruby. Nggak bisa nih ngandelin dari Hayabusa sendiri. Iya. Impact dari X nanti, dari Exornya. Tapi turtle yang terakhir, ini bakal coba untuk di-setup oleh dua-duanya. Maka di arah bottomnya ditinggal begitu aja, turret kayaknya masih harusnya didapatkan oleh tim Liquid Academy. Ya, mereka mau coba buat fight perfect turtle ya kayaknya di sini sehingga harus ada yang dikorbankan di area bawah sana walaupun memang tarik ulurnya ini masih coba buat dikendalikan terlebih dahulu. Belum ada all in moment juga dari teman-teman dari tim Kagendra. Melihat adanya Gugun Super Gens di depan sana dan mereka harus benar-benar memperhatikan posisi dari Gizou. Ribet Exor ya, tapi ada konsil. Oke, Gizou-nya masih coba maju ke depan, Tectonic Charge menjadi balasan tapi Turtle ke bawah di secure. Perfect Turtle bagi Kagendra kali ini. Ada reward flashback dari Daniel, mengarah tempat ke arah Firza dan bagian punishment dibuka begitu saja oleh Jul. Mengarah ke area Gizou, Gugunnya mencari celah untuk mundur ke area Blackang dan ya team fight berhenti di 1-1. Reward manipulation yang tepat di posisi yang tepat juga. Itu yang membuat dari beberapa player akhirnya terpilih lajuin tapi Purify. Wow, trigger oleh Drichel. Kalau enggak tadi sebenarnya masih aman guys, karena Shadow Kill-nya kan cooldown ya. Jadi kayak ya nggak mau ngambil resiko aja mungkin. Tapi yang pasti, 1-1 memang. Bedanya Turtle, Perfect Turtle, Hayabusa versus Baxia. Ini mimpi buruk sih buat user Baxia pastinya. Iya, yang harusnya di atas kertas itu bisa dimenangkan dari awal sama Gugun. Dia bisa untuk ngasih duit kepada teman-temannya, ngasih keunggulan. Tapi kan setup nih semuanya. Udah setup, tebel balas dengan tebel di depan. Iya, memang. Jadi kayak kelihatan dua-duanya kekurangan damage kan. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi dari experience for James. Oh wow, ya tuh berapa Spectral dibuka. Emang karena Frenzy memanggil kawanannya untuk maju ke depan yang kiri kali lantar player. Disusul lagi, direspon dengan real world revelation dari seorang Daniel. Frenzy tumbang, Frenzy down. Masih coba untuk mulai dicari pertukarannya dengan ya Gizou. Masuk ke tengah-tengah pertempuran. Di follow up lagi dengan hilangnya Salt of Fear. Zamin wall shutdown. Dispecure oleh seorang Nanjet. Depan Iskare Gugun. 3 pemain diantaranya masih coba mendapatkan diri. Tapi langsung dijegol dengan seorang Exor di sana. Sehingga 4 pemain tewas. Ditukar dengan ini 1 pemain saja. Flicker Donor Wolf King selesai, sudah selesai dari Drichel-nya. Even tuh tadi ada Purify juga nggak nolong sebenarnya untuk dirinya karena damage yang mantap dari Exor. Mau dari Drichel tumbang. Bahkan keunggulan dapetin karena inner turret di bottom lane. Apakah memang komit terhadap Frenzy ini jadi opsi bagi teman-teman Liquid? Karena kelihatan banget mereka butuh waktu yang sangat lama tadi kan untuk numbangin ke arah Frenzy. Dan banyak source skill juga yang kebuang. Sekarang ada Lord. Mobilitas dari Hayabusa udah pasti akan lebih unggul. Apalagi ngelihat dari damage-nya Nanjet, ini udah cukup loh untuk makan-makan belakangnya. Jangan salah nih, kalau seandainya ada satu move aja yang salah kayak tadi, Baxia aja itu bisa dimakan. Banget. Akhirnya jadi point shutdown juga ya Limnya tadi kalau kita lihat didapetin sama Nanjet. Dan kalau dilihat sekarang, dengan tidak ada Baxia yang hadir, Gugun lagi orange buff, timingnya yang bakal dicari nih. Tapi Gugun harusnya udah mulai kelihatan di mata dari Gizou. Gak bisa dipegang lama-lama ya. Ya mungkin kalau sustain, Exor bisa sustain. Tapi untuk point kill-nya itu yang susah. Tank jungle setup aja bagus, apalagi counter setup. Itu hampir kambil. Masalahnya di sini lumayan deg-deg karena Jul posisinya juga perlu diperhatikan ya di mana Gizou berada dan ngebantu buat nge-boosting damage. Sedangkan di area top lane, wah Tarot sudah berhasil di-secure juga dengan ya wave ini yang masuk. Tapi Firza kejauhan. Maju ke depan, tidak menit target operasi. Sedangkan di area belakang sana ada Jul yang berhasil dikunci. Oh, itu dia oleh seorang Gizou menjadi mimpi buruk karena real world manipulation sudah mulai di-pop up. Mengenai karena Super Kian, Drichel dan juga Firza di-follow up lagi oleh seorang Nanjet. 3-2 member tewas. Wow,
Itu momentum yang miss. Itu dia. Semuanya miss jadinya. Makanya tadi Grok meluncur ya. Karena memang nggak ada targetnya tadi, temboknya kelewatan. Dan ketika momen tersebut terjadi, Nanjet juga pas banget nih nancepin shadow-nya ke arah Jul. Makanya ya pressure dari Assassin itu adanya di gold lane. Sementara ketika tadi depannya, andai kena ya, andai memang tektoniknya kena. Gue rasa Jul akan tertumbang. Mereka benar-benar harus pikirkan nih gimana caranya untuk handle Hayabusanya dulu yang udah masuk sampai di item ketiga. Udah ada Legend Sword. Ini bisa langsung ke Blade of Despair nih nantinya gitu kan. Atau kalau memang mau make sure damage-nya cukup bisa kasih Halberd juga. Ya. Opsinya ada dua sih sebenarnya. Kayaknya mau ke arah BOD sini ya. Ada Dagger 1, ada Legion Sword. Bisa. Mau pastiin damage-nya udah kenceng banget. Dan Lord akan berjalan menuju ke arah top lane. Base turret yang dituju oleh Lordnya. Bahkan rekan-rekan dari Kagenter juga udah siap nih. Mereka punya reward manipulation dari Daniel yang masih ready. Frenzy siap dengan flicker dan juga fistbreak. Wah, dikawal ya Lord ya di satu titik. Vivian di area mid lane-nya bakal disambut dengan ada Technolic Charge. Coba buat cowok nurunin tempo. Tapi nampaknya kali dibayar dengan adanya serangan yang begitu masif dari Nanjet. Belum bagian karya sosok Gugun Richard menyusul. Dan bagian kali ini Super Gen masih coba untuk mulai menahan. Tapi damage-nya terlalu besar. Frenzy memang hilang. Tapi tidak begitu adil ketika one man standing Jill tersisa. Dan something he can do just right. Diambil dan match point nampaknya disecure begitu saja oleh teman-teman dari tim Kagendra. Match point untuk Kagendra. Mereka benar-benar perkasa di game yang ketiga ini. Follow up-nya yang gak main-main. Nanjet yang bisa untuk menggagalkan